Jadi baik, sebelum membahas tentang video ini, perkenalkan nama saya Sofia Muda Palakara, NIM 20320010, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya membahas tentang reproduksi virus, di mana reproduksi virus itu mempunyai siklus, ada dua, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Yang pertama kita akan membahas siklus litik, di mana siklus litik ini mempunyai beberapa fase atau tahap. Yang pertama fase absorpsi, kedua fase injeksi, ketiga fase eklifase, keempat fase sintesis, kelima fase replikasi, keenam fase perakitan, dan yang ketujuh fase lisis. Pada fase siklus litik ini kita akan membahas beberapa tahap. Pertama, tahap adsorpsi, yaitu menempelnya ujung ekor virus pada sel inang. Fase yang kedua, injeksi. Virus yang sudah menempel akan melubangi membran sel dengan bantuan enzim lisosom. Fase ketiga, eklifase atau penetrasi, yaitu setelah berlubang virus baru akan menyuntikkan DNA virus ke dalam sitoplasma inang. Keempat, fase sintesis, yaitu DNA virus disuntikkan ke dalam sel inang. DNA dari virus akan menonaktifkan DNA dari sel inang, kemudian mengambil alih kerja sel inang. Fase kelima, replikasi, yaitu DNA virus akan mengarahkan virus untuk menghasilkan protein atau fase sintesis dan menjadikan sel inang sebagai tempat pembentukan virus baru atau penggandaan virus. Fase yang keenam, perakitan atau eklifase, yaitu terjadi proses perakitan komponen tubuh virus yang dihasilkan dalam fase replikasi. Dan fase yang terakhir, fase lisis, di mana tahap lisis terjadi ketika virus yang dibuat dalam sel telah matang, kemudian virus akan menyuntikkan enzim lisosom yang akan menghancurkan membran sel, menyediakan jalan keluar bagi virus. Sel yang membrannya hancur akan mati, dan virus-virus yang bebas akan menginfeksi sel-sel lain. Dan yang kedua kita akan membahas siklus lisogenik, di mana di siklus lisogenik ini memiliki 4 tahap. Pada gambar ini kita akan membahas seperti jarum jam, di mana tahap absorpsi itu ada bakteriofag, bakteri, DNA bakteri. Fase yang kedua ada penetrasi, di mana DNA virus masuk ke dalam bakteri. Fase yang ketiga penggabungan, itu DNA virus menyisip pada DNA bakteri. Fase yang keempat itu replikasi, DNA virus diganakan bersama dengan DNA bakteri pada pembelahan, dan DNA virus terpisah kemudian masuk dalam siklus litik. Jadi tahapnya itu pada siklus lisogenik itu ada 4. Kita akan membahas tentang fase siklus lisogenik, ada beberapa tahap, ada 4 tahap. Tahap yang pertama adsorpsi, yaitu menempelnya ujung ekor pada sel inang. Tahap yang kedua penetrasi atau penyuntikan, yaitu setelah berlubang virus baru akan menyuntikkan DNA virus ke dalam sitoplasma inang. Ketiga, penggabungan, di mana DNA virus menyisip ke dalam DNA bakteri sehingga DNA bakteri mengandung materi genetik virus. DNA virus yang telah menyisip pada DNA bakteri tidak dapat aktif untuk mengambil alih kendali metabolisme dari DNA bakteri, dikarenakan bakteri mempunyai virulensi. DNA virus yang menempel pada DNA bakteri dan tidak aktif disebut profage. Dan fase yang terakhir adalah pembelahan, proses yang akan berada di dalam tubuh bakteri selama bakteri masih mempunyai virulensi. Ketika sel bakteri mengalami pembelahan, DNA virus juga ikut terkopi, sehingga terbentuklah 2 sel bakteri yang masing-masing mengandung profage. Pembelahan sel bakteri dapat berulang-ulang dalam beberapa generasi, dan profagenya juga akan terbagi dalam beberapa generasi. Untuk persamaan pada siklus litik dan lisogenik ada 2, yaitu 2 persamaan. Ada adsorpsi dan penetrasi. Adsorpsi yaitu menempelnya ujung ekor virus pada sel inang, dan penetrasi yaitu virus membuat lubang akan menyuntikkan DNA virus ke dalam sitoplasma. Itu persamaan siklus litik dan siklus lisogenik. Perbedaan
untuk siklus litik dengan lisogeni. Pertama itu perbedaan siklus litik memiliki perbedaan. Pertama, kondisi awal bakteri atau sel inang, yaitu non-virulen. Jadi kedua, jumlah tahapannya itu pada tahap siklus litik ada 5 tahap, ada absorpsi, penetrasi, replikasi, sintesis, eklifase, pemantangan, dan lisis. Untuk kelanjutan siklusnya terhenti karena sel inangnya rusak atau mengalami lisis. Yang keempat, terakhir, kondisi akhir bakteri atau sel inang yaitu mengalami lisis atau mati. Untuk perbedaan pada siklus lisogeni ada 4 juga perbedaan. Yang pertama, kondisi awal bakterinya atau sel inang virulen. Jumlah tahap ada 4 tahap: absorpsi, penetrasi, penggabungan, dan pembelahan. Kelanjutan siklusnya dapat dilanjutkan dengan siklus litik jika virus bakteri hilang. Terakhir, kondisi akhir bakteri atau sel inang tidak mengalami lisis atau tidak mati.